Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wahyuni, NRP 5026244. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang DSS, yaitu DSS yang kedua, yaitu Manage Service Request and Incident. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Manage Service Request and Incident ini merupakan proses yang berfokus untuk memastikan sebuah respon yang tepat waktu dan efektif pada permintaan pengguna dan resolusi dari semua jenis insiden. Kegiatan dari proses ini adalah memulihkan layanan normal, merekam, dan memenuhi permintaan pengguna serta merekam, menyelidiki, mendiagnosa, meningkatkan, dan menyelesaikan insiden. Nah, untuk prosesnya sendiri di sini ada 7, yaitu yang pertama definition incident and service request classification schemes, yang kedua ada record klasifikasi and priority request and incident, yang ketiga ada verify, approve, and fulfill service request, yang keempat ada investigate, diagnosa, and allocate incident, yang kelima ada resolve and recover from incident, yang keenam ada close service request and incident. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di sini ada track status and product response. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada definition and service request classification schemes, yaitu praktek untuk mendefinisikan insiden dan layanan permintaan. Nah, kegiatan tata kelola yang dilakukan yaitu mengatur eskalasi insiden dan prosedur, khususnya untuk insiden besar dan insiden keamanan. Nah, jadi pertama-tama pada perusahaan itu mereka tuh melakukan mendefinisikan permasalahan apa sih yang muncul dari customer. Nah, kemudian yang kedua, record klasifikasi and priorities request and incident, yaitu di sini praktek untuk merekam, mengklasifikasi, dan memprioritaskan permintaan dan insiden. Nah, kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah merekam log semua permintaan layanan dan insiden. Nah, setelah merekam, mereka akan merekam informasi yang relevan sehingga nantinya itu akan ditangani secara efektif. Nah, jadi setelah yang pertama itu mendefinisikan, kemudian kita yang kedua itu untuk merekam. Kemudian yang ketiga di sini ada verify, approve, and fulfill service request, yaitu merupakan praktek untuk menverifikasi, mensetujui, dan memenuhi permintaan layanan kegiatan. Nah, kegiatan tata kelola yang dilakukan ini yaitu memilih prosedur permintaan yang tepat dan memverifikasi bahwa permintaan layanan itu memenuhi kriteria permintaan. Nah, serta perlu mendapatkan persetujuan jika diperlukan. Nah, setelah kita merekam, setelah itu kita itu memverifikasi dan menyetujui apakah ini tuh memenuhi untuk permintaan layanan atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita ke praktek yang keempat, yaitu investigate, diagnose, and allocate incident. Nah, di sini itu praktek untuk menyelidiki, mendiagnosa, dan mengalokasikan insiden. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah mengidentifikasi gejala catatan, kejadian, serta menentukan kemungkinan penyebab dan mengalokasikan untuk resolusi. Nah, kenapa sih untuk proses yang keempat ini diperlukan? Nah, karena yang namanya customer ataupun user, mereka tuh terkadang ada yang mengada-ngada untuk permasalahannya. Mungkin mereka bisa membohongi petugas. Nah, jadi itu di sini dari perusahaan atau best practice akan melakukan identifikasi, oh hal ini itu benar terjadi atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut yang kelima, yaitu resolve and recover from incident, yaitu praktek untuk mengatasi dan memulihkan dari insiden. Nah, kegiatan tata kelola yang dilakukan yaitu melakukan tindakan pemulihan untuk memulihkan TI terkait layanan permintaan dan insiden. Kemudian yang keenam yaitu close service request and incident, yaitu praktek untuk menutup permintaan layanan dan insiden. Nah, kegiatan tata kelola yang dilakukan yaitu memverifikasi dengan user yang terkait bahwa permintaan layanan yang telah diajukan tadi itu sudah diselesaikan. Setelah itu yang ketujuh yaitu track status and produce report, yaitu praktek untuk melacak status dan menghasilkan laporan. Kegiatan tata kelola yang dilakukan yaitu menganalisa dan melaporkan insiden dan permintaan. Pemenuhan untuk memberikan informasi agar menjadi patokan untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, jadi itu setelah tadi diinvestigasi, oh oke, jadi ini benar-benar terjadi. Setelah itu
dicari bagaimana untuk mengatasi dan juga memulihkan dari kejadian yang sudah diajukan tadi. Setelah itu, setelah selesai diatasi dan dipulihkan, kita tutup kasusnya, kita beritahu ke customer bahwa kasus ini sudah selesai, sudah diselesaikan oleh praktis, jadi kasus ini sudah ditutup. Nah, kemudian di sini tuh setelah kita ditutup, kita melakukan track ataupun kita tuh melacak statusnya dari penghasilan laporan. Nah, jadi ketika nanti ada masalah yang sama, kita tinggal membuka arsip kita, lalu kita melakukan hal yang sama untuk mengatasinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.